Oke, halo semuanya, dan selamat datang. Kalau Anda sekarang lagi berkecimpung di dunia akuntansi, pajak, atau audit, Anda pasti tahu ada satu keputusan yang bisa jadi penentu nasib karir bahkan firma Anda, yaitu menerima perikatan baru. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas proses yang super krusial ini, mulai dari gimana cara dapetin klien yang tepat, sampai cara mastiin kualitas kerjaan kita itu nomor satu. Yuk kita coba selami lebih dalam. Setiap klien baru itu kan kelihatannya peluang buat tumbuh. Tapi di balik itu klien yang salah bisa jadi bom waktu profesional loh yang siap meledak kapan aja. Jadi keputusan buat bilang ya atau enggak itu salah satu langkah paling strategis yang bakal Anda buat. Pertanyaannya, gimana caranya kita menavigasi dilema ini dengan cerdas? Nah, langkah pertamanya gimana? Ya tentu aja, kita harus menangin dulu perikatannya. Di dunia audit, ini tuh biasanya lewat proses yang namanya tender, di mana beberapa firma bakal bersaing buat dapetin satu pekerjaan yang sama. Terus, apa sih yang sebetulnya dicari klien? Banyak yang mikir ini cuma soal siapa yang paling murah. Tapi, itu keliru banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, faktor kayak kualitas, pemahaman si auditor soal bisnis klien, pengalaman di industrinya, dan bahkan siapa orang-orang di tim auditnya, itu seringkali jauh lebih penting. Intinya, klien itu nyari partner yang bisa dipercaya, bukan cuma yang nawarin harga paling miring. Ngomong-ngomong soal harga, ada nih satu praktek yang perlu kita waspadai, namanya lowballing. Ini tuh strategi nawarin biaya jasa yang rendah banget, seringnya di bawah harga pasar, tujuannya cuma satu, biar menang kontrak. Biar dapat kaki dulu lah di klien itu. Nah, ini dia nih, poin krusialnya. Meskipun lowballing itu sendiri nggak dilarang, praktiknya ini menciptakan ancaman yang gede banget buat integritas. Kenapa? Karena saat Anda udah terikat sama harga yang super rendah, tekanannya jadi luar biasa buat motong prosedur sana-sini, ngurangin jam kerja, dan ujung-ujungnya mengorbankan kualitas audit. Ini ibaratnya lereng licin yang bahaya banget. Oke, selamat, tendernya dapat. Tapi, eits, jangan senang dulu, pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke fase kritis berikutnya, menganalisis si calon klien, buat mastiin kita ini nggak lagi meluk bom waktu yang bisa ngancurin reputasi. Coba deh, kita lihat perbandingan klasik ini. Di satu sisi ada klien A, semuanya rapi, terorganisir, sistemnya bagus, manajemennya juga peduli sama akurasi data. Di sisi lain ada klien B. Aduh, bagian akuntansinya berantakan, sistemnya lemah, dan manajemennya kayaknya cuek aja gitu sama detail. Pertanyaannya, udah jelas banget kan jawabannya? Secara insting, kita semua tahu klien B itu jauh lebih berisiko. Laporan yang acak-acakan dan kontrol yang lemah, itu ibarat ladang subur buat salah saji material. Mau itu disengaja ataupun enggak. Nah, biar nggak salah langkah, auditor itu harus ngecek beberapa faktor kunci ini. Manajemennya jujur nggak? Perusahaannya sehat atau lagi sekarat? Seberapa bisa diandelin sistem kontrol internalnya? Ada transaksi aneh-aneh yang mencurigakan nggak? Ini semua bagian dari proses uji tuntas yang wajib dilakukan. Ada satu langkah etis yang, wah ini wajib hukumnya, nggak bisa ditawar sama sekali. Kode etik profesi itu mengharuskan Anda buat komunikasi sama auditor sebelumnya. Tujuannya simple, buat nyari tahu ada nggak sih kerangka dalam lemari yang perlu kita tahu? Misalnya, ada perselisihan soal prinsip akuntansi, atau bahkan ada biaya yang belum dibayar. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya. Kalau si calon klien nolak kasih kita izin buat ngobrol sama auditor mereka yang sekarang, itu udah red flag gede banget. Lampu merah, apa sih yang mereka sembunyiin? Dalam banyak kasus, ini aja udah cukup jadi alasan buat kita bilang, maaf kami tolak perikatannya. Oke, resiko udah dianalisis dan kita putusin buat lanjut. Tantangan berikutnya adalah ngatasin potensi salah paham antara kita dan klien, yang kalau dibiarin bisa jadi konflik di kemudian hari. Klien mungkin mikir, oh, auditor pasti nemuin semua kecurangan sekecil apapun. Padahal kan nggak gitu cara kerjanya. Atau manajemen mungkin nggak sadar kalau tanggung jawab utama buat nyiapin data yang akurat itu ada di mereka. Ambiguitas kayak gini nih yang bisa berujung tuntutan hukum. Dan inilah solusinya, yang bahkan diwajibkan oleh Standar Audit Internasional 210, Surat Perikatan Audit atau biasa disebut Engagement Letter. Ini bukan sekedar formalitas di atas kertas ya, ini adalah kontrak mengikat yang jadi pondasi dari seluruh proses audit. Kenapa surat ini sakti banget? Karena di dalamnya tuh dijelasin secara eksplisit siapa bertanggung jawab atas apa. Ini ngejelasin ruang lingkup kerjaan kita, negasin tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan tanggung jawab kita sebagai auditor buat kasih opini. Anggap aja ini tameng kita dari segala macam kesalahpahaman.
Setelah klien diterima dan ekspektasi sudah clear, tantangan terakhir tapi nggak kalah penting adalah gimana caranya mastiin setiap kerjaan yang kita lakuin itu memenuhi standar profesional tertinggi secara konsisten. Jadi gimana sebuah firma ngebangun sistem pertahanannya sendiri ya? Kuncinya ada di 3 pilar ini. Dimulai dari arahan yang jelas dari pimpinan tim, dilanjutin sama supervisi aktif selama proses audit, dan ditutup dengan penelaahan atau review menyeluruh atas semua kerjaan yang dilakuin. Ini adalah sistem berlapis buat nangkep kesalahan sebelum semuanya terlambat. Dalam pengendalian mutu, ada 2 jenis review penting nih, hot review dan cold review. Gampangnya gini, hot review itu kayak final check oleh partner independen sebelum laporan auditnya ditekan. Ini jaring pengaman terakhir lah. Sementara cold review itu dilakuin setelah perikatan selesai. Ini lebih ke audit internal buat tim auditnya sendiri, buat mastiin semua tim udah ngikutin prosedur firma dengan benar. Kita udah ngomongin banyak banget prosedur, aturan, mungkin kedengarannya ribet dan birokratis ya. Tapi sekarang kita bakal bahas kenapa semua ini benar-benar penting. Karena taruhannya itu gede banget. Ini bukan cuma soal salah ketik atau salah hitung. Kegagalan dalam proses penerimaan klien atau pelaksanaan audit itu bisa punya konsekuensi yang, menghancurkan. Bukan cuma buat klien, tapi juga buat firma audit itu sendiri. Coba deh lihat risikonya. Tuntutan hukum yang mahal, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap, denda dari regulator, dan yang paling parah, kebangkrutan. Semua prosedur yang kita bahas tadi itu dirancang buat mencegah skenario mimpi buruk ini jadi kenyataan. Dan kalau Anda pikir ini cuma nakut-nakutin atau teori doang, coba ingat 2 nama ini, Arthur Andersen dan Enron. Andersen itu dulu salah satu dari 5 firma akuntansi terbesar di dunia. Tapi, satu kegagalan audit yang katastrofik dengan Enron itu udah cukup buat ngeruntuhin seluruh perusahaan global itu. Ini pelajaran sejarah yang mahal banget dan nggak boleh kita lupain. Jadi, pada akhirnya semua ini intinya cuma satu. Prosedur yang kuat itu bukanlah beban, tapi benteng pertahanan Anda. Prosedur ini ngelindungin Anda, firma Anda, dan integritas profesi kita semua. Pertanyaannya sekarang buat Anda, benteng yang lagi Anda bangun, udah cukup kuat belum? Terima kasih sudah menyimak.